Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, beriman dan beramal soleh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu bertakwa. Itu masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, nggak pakai periksa-periksa. Oleh karena itulah dengan puasa ini harapan kita 1 bulan. Kita berjuang mati-matian, semoga kita menjadi orang bertakwa sehingga di akhirat tidak ditimbang amal, langsung dimasukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didorong oleh rasa iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu seumur hidupnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para peserta pengajian online yang dimuliakan Allah SWT, jamaah Masjid Raya Bintaro, Sektor 9, Masjid Raya Al-Hakim, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Pada tahun 2 Hijriah, atau 15 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul, selesai asar, turunlah ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai kamu orang beriman, diwajibkan atas kamu ya Allah secara tertulis. Kutiba, tertulis kewajiban. Jadi Allah tidak pakai wajibah, tapi kutiba, dituliskan sebuah kewajiban. Atas kamu hai orang beriman, as-syiyam yaitu berpuasa. Seolah-olah Allah ingin beritahu bahwa puasa ini meskipun satu-satunya ayat perintahnya itu hanya di Al-Baqarah 183 saja, perintah puasa hanya satu. Perintah sholat banyak, lebih 60. Tapi perintah puasanya satu. Seolah-olah Allah ingin katakan ini kewajiban tertulis, jangan kamu hapus. Dan jangan kamu tukar. Jangan ada keinginan untuk menghapus dan menukar. Sebab orang-orang sebelum kamu juga dulu diwajibkan puasa secara tertulis di kitab-kitab suci mereka, tapi mereka hapus. Mereka tidak puasa lagi seperti mana Nabi mereka puasa. Di zaman sekarang ini hanya tinggal orang Islam yang puasa sebagaimana yang tertulis dalam kitab sucinya. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh puasa seperti orang dulu puasa, la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang bertakwa. La'alla kalau dari Allah artinya pasti. Kalau la'alla datangnya dari manusia artinya mudah-mudahan. Ini datangnya dari Allah. Kalau kamu orang beriman, puasa sungguh-sungguh seperti orang dulu puasa, kamu pasti akan berubah dalam 1 bulan dari mukmin orang beriman menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Jadi suatu loncatan derajat yang luar biasa dari mukmin menjadi bertakwa. Itu suatu hal yang luar biasa dan hanya terjadi dijanjikan Allah bagi orang beriman yang meyakini Allah dan Rasulullah SAW, Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabinya, setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. 29 hari, 30 hari kita puasa, kita berubah jadi orang bertakwa. Apa bedanya orang beriman sama orang bertakwa? Orang beriman belum tentu masuk surga. Dia harus ditimbang amal dulu. Kalau hasil timbangan amalnya, diperiksa amalnya dari mulai akhir balik sampai mati, ditunjukkan jahat baiknya, kelihatan. Hasilnya dia lebih banyak baiknya 1000,
jahatnya 999. Setelah ditimbang, dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau setelah ditimbang ternyata jahatnya 1000, dosanya 900, ya walaupun dia beriman, dia masuk neraka dulu sampai dosanya lunas, lebih banyak pahala dari dosanya, baru dia dimasukkan ke surga. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang hasil timbangan amalnya lebih baiknya lebih banyak dari jahatnya, setelah ditimbang dia dimasukkan ke surga, dapat ridho Allah. Tapi kalau setelah ditimbang orang beriman banyak dosanya dari baiknya, maka dia dimakan ke neraka meskipun dia orang beriman. Nah, kalau orang bertakwa enggak terjadi itu. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Kalau kita mati dalam keadaan bertakwa, beriman dan beramal soleh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu bertakwa. Itu masuk surga enggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, enggak pakai periksa-periksa. Oleh karena itulah dengan puasa ini harapan kita 1 bulan. Kita berjuang mati-matian, semoga kita menjadi orang bertakwa. Sehingga di akhirat tidak ditimbang amal, langsung dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Dan di sana ada satu pintu yang namanya Babur Rayyan. Jadi di akhirat itu pintu surga itu ada 8. Pintu pertama Babus Shalah, pintu sholat. Orang yang unggul sholatnya masuk situ. Masuk surga lewat Babus Shalah, pintu sholat, tidak diperiksa-periksa. Tanda-tandanya wajahnya bercahaya, tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya bekas wudhu, bekas sujudnya, keningnya, 2 tapak tangannya, 2 dengkulnya, 2 ujung kakinya bercahaya. Lebih terang dari matahari, dia masuk surga. Sehingga malaikat nggak perlu timbang amal, orang-orang bercahaya. Kamu masuk karena rajin wudhu, rajin sholat, itu pintunya namanya Babus Shalah. Nah, ada satu lagi yang pintu kedua disebut Babur Rayyan menurut hadis Bukhari Muslim. Ini untuk orang yang puasanya unggul. Bertakwa tapi dari jalur keunggulan puasa lebih unggul dari orang-orang lain. Dijaganya puasanya, jumlahnya, pekerjaan puasanya, hal-hal yang merusak puasa dia jaga sehingga puasanya unggul, puasa sunatnya banyak, dia masuk lewat Babur Rayyan. Nah, sebentar lagi puasa ini, bulan puasa akan datang, maka Nabi pada tanggal 29 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 15 tahun setelah Nabi dilantik jadi Nabi, turun wahyu. Maka Nabi habis sholat asar mengumpulkan para sahabat melihat ke tempat matahari tenggelam. Untuk apa? Lihat hilal. Ternyata begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan, anak bulan kelihatan. Maka Nabi langsung berfirman, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau sudah lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan kamu hari raya lebaranlah kamu 1 Syawal kalau kamu sudah lihat hilal. Fa in humma alaikum. Kalau bulan nggak kelihatan olehmu, tertutup awan atau memang belum muncul, jangan buru-buru puasa, kata Nabi. Fasti'mali Sya'ban bisalasina yauman. Kau tempuh jalan kedua karena bulan nggak kelihatan, istiqmal. Genapkan genapkan Sya'banmu itu 1 bulan menjadi 30 hari. Karena tanggal 29 lihat bulan, kelihatan besok 1 Ramadan. Hilal nggak kelihatan berarti besok baru tanggal 30. Ini hadisnya ada 16, dituliskan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi untuk menentukan puasa ini. Tahun ini Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Provinsi di 34 provinsi dengan 8 lembaga antariksa kita, kemudian lembaga Bosca dan ITB, Pengadilan Tinggi Agama, ini bekerja sama seperti biasa untuk melihat bulan di 61 titik melihat hilal. Dan kalau ada ketahuan mereka akan beritahu, dan kita hari ini sidang isbatnya pakai online seperti ini. Sebab tidak mungkin untuk berkumpul. Nanti kalau sudah kelihatan hilal di mana-mana udah disumpah orang-orangnya, maka Menteri Agama akan mengumumkan apakah setelah tanggal 29 Sya'ban itu besok puasa atau tidak. Nah, tapi tahun ini kelihatannya hampir sepakat kalau secara hisab. Sebab ketika matahari tenggelam nanti 29 Sya'ban itu matahari hilal sudah 6 derajat rata-rata tingginya. Biasanya 2,5 derajat sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau 6 derajat di 61 titik kayaknya sih tahun ini sepakat. Yang memakai hilal maupun yang melihat ru'yatul hilal. Insya Allah tidak ada perbedaan. Tapi kita tetap menunggu hasil daripada melihat bulan langsung.